Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat pilihan Tuhan Yesus Kristus dan pendengar renungan ceria yang berbahagia, Shalom Alaikum. Hari ini tanggal 6 Agustus 2020 adalah tanggal yang sangat istimewa dan membahagiakan kita semua. Mengapa? Sebab ini tanggal ke-33 tahun kelahiran Sinode GKSBS yang sama dengan masa usia hidup Tuhan Yesus di dunia. Maka saya mengucapkan Dirgahayu GKSBS, dan sebagai hadiah saya mau membagikan renungan ceria pagi ini berjudul Memberi Imunisasi Iman dan Gizi Edukasi, yang bersumber dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 14. Dan kita baca pada ayat 1 dan 13 saja, yaitu kalam Musa berpesan kepada umat Israel demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, dan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara-saudari milik Kristus, betapa bahagianya umat Israel dalam kepemimpinan Musa mendapat anugerah dibebaskan Tuhan Allah dari dapur peleburan besi bangsa Mesir. Mereka akan segera memiliki negeri baru yang berlimpah susu dan madu, menjadi suatu bangsa baru yang hidup merdeka dan besar dengan sistem pemerintahan Allah atau teokrasi. Musa melukiskan ciri bangsa merdeka dan besar adalah bila bangsa itu bijaksana dan berakal budi, berhubungan dekat dengan Tuhan, memiliki ketetapan dan peraturan yang adil sebagai hukum. Singkatnya, beriman dan berilmu. Dan beriman itu pondasi utama dari bangunan rumah ilmu. Saudara-saudari, sudah barang tentu di negeri baru itu kelak umat Israel akan menjumpai ancaman virus berhala yang mematikan dan bisa merusak kerohaniannya, yang menjadi gaya hidup bangsa tetangga seperti yang terjadi di wilayah Baal Peor. Itulah sebabnya sebelum memasuki negeri baru, Musa melakukan imunisasi iman kepada umat Israel, sehingga mereka memiliki kekebalan mental dan spiritual yang baik. Kala terserang beragam virus berhala, imunitas hidup mental dan kerohanian imannya terjaga kuat dan sehat. Dan imunisasi iman yang diberikan Musa adalah anugerah ke-10 firman Allah yang oleh Tuhan Yesus diringkas menjadi hukum kasih. Dalam imunisasi ini, Musa menyuntikkannya ke dalam loh hati dan loh pikiran umat Israel melalui pesan edukatif sebagai pendidikan iman, bahwa umat Israel harus tahu tujuannya sebagai bangsa, yaitu menjadi bangsa besar. Musa tidak ingin umat Israel hidup gagal, beriman tapi tanpa berilmu, berilmu tetapi tanpa beriman, apalagi tanpa beriman tanpa berilmu. Bangsa yang besar dan sukses tidak ditentukan oleh besar penduduk dan luas wilayah, tetapi oleh kualitas keilmuan dan kehidupan berimannya. Catatan kecil, berilmu memang ada kaitannya dengan teknologi tinggi, tetapi dalam konteks Musa, berilmu berarti cerdas memegang teguh tanpa goyah kesetiaannya terhadap Allah yang Maha Tinggi, meski terjepit dalam kondisi apapun. Bisa saja seorang beriman dan hormat kepada Allah,
tetapi tidak otomatis beribadah dan mengandalkan Allah. Bahkan ilmu tinggi bisa bermutasi menjadi virus berhala baru yang bernama monster kuasa yang menindas, korupsi, hoaks, fitnah, dan kebebasan tanpa batas. Saudara-saudari, dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, Daud berkata, "Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati." Artinya, Daud sebagai Raja Israel mengakui bahwa generasi bangsa akan perkasa, berbahagia, dan diberkati bila hidup benar dan takut akan Tuhan. Dan itu bisa dicapai bila semua dimulai dari pendidikan iman dalam keluarga yang disiplin dan lama. Menjadi bangsa perkasa yang diberkati akan terlihat dari pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat ditandai oleh mental pantang menyerah karena setia berbakti kepada Allah. Tetapi juga benar, tumbuhnya pribadi yang sehat itu sangat tergantung dari pendidikan keluarga yang disiplin sepanjang hayat. Begitulah yang dibangun Musa pada umat Israel, agar umat ingat terus berpegang teguh pada hukum Allah. Maka saudara-saudari, dalam dinamika mendidik anak, orang tua Israel menggunakan metode diskusi dari 2 pertanyaan kepada anaknya. Pertama, "Nak, tadi kamu bertanya apa pada gurumu?" Setelah pertanyaan ini selesai dibahas, baru masuk pada pertanyaan kedua. "Nak, tadi kamu ditanya apa oleh gurumu?" Jadi saudara-saudari, proses mendidik ala keluarga Israel terhadap anak sangat dinamis, yaitu inspiratif dan motivatif. Untuk mencapai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, anak dimotivasi berlaku aktif, kritis, dan kreatif, dan tidak dibiarkan statis dan pasif. Dan orang tua sebagai guru utama bagi anak-anak di dalam keluarga dituntut bersikap disiplin dan sabar, sesabar panjangnya hidup. Sebab disiplin dan kesabaran adalah kunci keberhasilan. Maka kalau anak sering bertanya yang aneh-aneh, orang tua jangan marah. Kalau belum bisa menjawab, ya sampaikan pada anaknya jawabannya ditunda dulu. Lalu, sudahkah kita sebagai orang tua berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendidik iman anak cucu kita? Dulu, orang tua selalu mengeluh, anak polah, bapak keperadah. Tetapi kini terbalik, bapak polah, anak keperadah. Anak menjadi susah, minder, mutung, putus asa, karena pola orang tua yang merugikan. Pada gilirannya, anak menjadi gagal, orang tua menyesal dan menyesal tanpa habis-habisnya. Situasi seperti ini tentu menjadi tanggung jawab keluarga Kristiani untuk menghindarinya. Kita wajib memberi imunisasi iman anak cucu agar imunitas mental dan rohaninya mampu menjadi sumber motivasi etos belajar. Artinya, anak punya daya juang belajar pantang menyerah. Sebab anak cucu kita menjadi penentu masa depan kemajuan keluarga, gereja, dan bangsa merdeka yang disiplin, kreatif, dan produktif. Maka, dalam edukasi iman yang benar tidak cukup hanya dengan main perintah dan kata-kata, tetapi harus dengan teladan hidup nyata sebagai gizi edukasi.
Salah satu contoh ini diperagakan oleh seorang ibu dari Siro Venesia dalam kisah Markus 7 ayat 24-32, yaitu sang ibu dengan cerdas dan gigih bertindak cepat meminta Yesus menyembuhkan anaknya perempuan yang sedang sakit. Yesus tidak hanya mengabulkan, tetapi juga memuji kecerdasan dan kegigihan iman sang ibu yang berjuang demi kelangsungan hidup anaknya. Apa yang dilakukan ibu dari Siro Venesia ini mengingatkan ajaran Ki Hajar Dewantara pada bangsa kita. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Begitulah semestinya cara orang tua mengkondisikan anak cucu hidup terbuka, kritis, kreatif, dan produktif. Jadi, orang tua yang memberi imunisasi iman dan gizi edukasi berarti sedang mendorong kemajuan ilmu di satu pihak, tetapi di lain pihak hasil ilmu secara cerdas dimanfaatkan untuk mendukung jalan dan kebenaran dan hidup sesuai hakikat Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari milik Kristus, di ayat 40 penutup perikop kita, Musa berkata, "Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya." Dari pesan Musa ini tersirat dan tersimpul nilai bahwa masa lampau sudah dilewati, masa depan sedang menanti, tetapi hasilnya akan sangat ditentukan oleh hari ini. Ya, hari ini yang tak boleh terlewati memberi imunisasi iman dan gizi edukasi di dalam keluarga sendiri demi sang generasi. Saudara-saudari, 33 tahun Tuhan Yesus melunasi hidup di bumi. 33 tahun pula Sinode GKSBS telah mandiri. Tetapi hari ini, dengan berkat-Nya, Tuhan Yesus memberi imunisasi iman dan gizi edukasi pada GKSBS untuk tahan memacu tugas suci menuju dunia abadi. Mari, ini kita imani. Amin.